Tenang, brother, saya ya. buktikan dulu, saya Brother. pertegas dulu. Halo, dengar. Jawab Ananias. Asik, ada Gurundas. Yes. Ya, dari Halo Gurundas, assalamualaikum. orang itu, ya. Karena mereka itu Mbak Fortuna, aku tidak mau datang Oke, sis Fortuna. ya. Kita cari dulu mereka, pemahaman mereka, kita cari bukti fakta, jangan kita terlalu nanti mereka lari lagi dari bukti mereka. Iya, Gak dapat kan dia maksudnya begini, bukti dia kan fakta. mengatakan, Buktikan dulu pernyataan Al-Quran itu yang ditulis oleh tangannya sendiri dan mereka mengakui. makanya kan kamu mengatakan itu ajaran Paulus, sedangkan kamu tidak tahu sejarahnya Paulus. Ya, Paulus itu siapa namanya? Pertama-tamanya Saulus. Kenapa berganti nama Paulus? Ya, jadi kamu harus tahu sejarahnya. Jangan menuduh-nuduh Kristen itu mengikuti diganti ajarannya oleh Paulus. Mengerti? Karena saya belum sampai ke bawah. Silakan kamu cari dulu apa yang Bang Bill bilang. Ya, kalau mau diteruskan bilang, saya akan ceritakan mengenai sejarah Saulus menjadi Paulus. Baik, Kenapa dia? saya jadi timar aja Bang Billy, saya jadi timar aja boleh? Timer. Ada timer apa di sini? Nggak ada timer, saya nggak pernah pakai timer di sini. Nggak Iya, ada. biar saya aja jadi timer. Bukan begitu. Kami menerangkan ya di dalam keimanan Kristen kami. Jadi kamu harus tahu dulu ya. Kami menerangkan di dalam keimanan Kristen ya. Kamu jangan menuduh-nuduh. Mengerti? Kalau kami menerangkan di dalam keimanan Kristen tentang sejarah Saulus Paulus dan kamu menuduh bagaimana itu nanti Paulus, itu terserah kamu. Ya, tapi jangan bilang bahwa ajaran Kristen sudah dirubah oleh Paulus, ya, bukan. Oke, sudah. Ya, silakan. Iya. Jadi sumber masalahnya ada sama Tuhan kamu nggak bisa buktikan, oke? Bahwa ada orang yang mengaku bahwa kitab ini dari Tuhan selain Muhammad. Jadi sumber tuduhan dari kitab kamu itu, aduh, weh, kena Bennett, weh, jangan putar itu, mau kena Bennett, weh. Apa itu? Woi, jangan putar video. Sudah dibilang jangan putar video. Mungkin Bennett, kamu mau tunjukkan video apa? Ada aja kreatif. Bukan video itu Bang, itu laptop buat timer. Nggak boleh ya udah nggak apa-apa. Timer lu. Sorry, lanjut. Ngapain timer? Nggak pakai timer saya. Berarti kamu sudah Boleh saya tanggapi, Bang? Mohon izin. Iya, silakan. Baik. Berarti Kalau di Al-Quran, iya. Tunggu semua. Kamu nggak bisa buktikan, Efredo, perkataan kitab kamu ya. Berarti Tuhan yang bikin masalah siapa? Tuhan kamu. Titik. Silakan semua. Baik. Al-Quran menerangkan seperti ini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan itu dari Allah. Kan gitu poinnya. Terus kemudian di dalam pengajaran Lukas di Kisah Para Rasul 8, di situ kan jelas Filipus memberitakan Injil Yesus. Lalu pengakuan Yesus sendiri dalam Yohanes 17 nomor 8 dan nomor 24, Yesus itu menerima firman dari Tuhannya dan dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri melainkan apa yang diterima. Tetap di Untuk situ ia sebentar Bang sampaikan, Bill, kan saya gitu. mau berkata dulu, jangan sampai itu ya, jangan sampai ini keterusan ya. Jadi tadi Bang Juma bilang bukan berkata-kata daripada dirinya sendiri. Bang Juma juga harus tahu, Bang Juma yang terhormat ya, siapa Yesus itu ya. Yesus itu adalah role model untuk kita seorang orang Kristen ya, bahwa dia adalah manusia dengan keilahiannya ya. Jadi kalau dia sedang berkata itu, dia sedang berkata sebagai role model manusia ya, untuk mengatakan bahwa firman-Nya itu dari Allah, ya dari dirinya sendiri. Silakan Bang Bill, lanjut, terima kasih. Mantap, Fortuna itu sudah jelas. Baik, Jadi Yesus itu mempunyai dua natur. Ketika dia berkata itu, dia menuju. Makanya saya tanya, jangan kau coba-coba merubah nama Yosua Mesia itu kepada Isa Al-Masih yang tidak mempunyai arti. Makanya kau kebingungan bahwa Yesus mempunyai dua natur, kemanusiaan dan keilahian. Di sini saya akan jelaskan. Silakan. Apalagi kau mau bertanya, giliran kau dengan haleluya nanti ku kasih. Iya, jadi gini teman-teman, yang mengatakan Yesus itu punya sisi keilahian kan ada ajaran dari kalian, dari ajaran Paulus dari itu. kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya punya sisi keilahian. Jangankan 100%, 0,1% aja Yesus tidak pernah ajarkan itu. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada siapa? Orang Farisi.
Sementara orang Farisi ini siapa? Paulus. Waspadalah kepada ahli Taurat. Siapa orang ahli Taurat ini? Paulus. Urusannya sama Sehingga Di mana Sehingga dikatakan Paulus orang Farisi? loh, dia sendiri mengatakan Paulus orang Farisi, bahkan dia mengaku dari Benyamin loh, Bang. Oke. Farisi itu apa itu? Golongan, itu suku atau apa itu? Farisi. Itu suku, golongan itu. Nah, kita nggak usah ke sana. Paulus mengakui bahwa dirinya adalah orang Farisi, gitu loh. Sekarang saya tanya. Di dalam kamu. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus memproklamirkan dirinya orang Farisi. Yesus Sekarang Yesus sekarang yang saya mewaspadai tanya, murid-muridnya. Kamu buktikan dulu ayat kamu mengatakan begini. Statement saya ya, cuma ketika ada di dalam Al-Quran kamu mengatakan bahwa ada orang yang menulis dengan tangannya sendiri, lalu dia berkata bahwa ini daripada Allah. Kamu cari di dalam ayat Alkitab, orang itu mengatakan kitab ini dari Allah. Kalau tidak, sumber masalah ini sehingga kalian main tuduh adalah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kamu harus bela Allah kamu. Bang. Bela Allah kamu. Gini, Bang. Tunjukkan bahwa perkataannya benar, saudaraku Suma. Silakan. Begini Bang Billy. Pertama, Yesus itu memiliki pengajaran independen dan tidak pernah memberikan legitimasi terhadap Paulus, Lukas, Markus dan seterusnya untuk menulis. Kan gitu. Justru yang dipanggil itu adalah Filipus. Coba Anda lihat dalam Yohanes 1, Filipus ikutlah kepadaku, kan gitu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus sedang memberitakan Injil Yesus. Berarti Yesus memang menerima firman. Dan Yesus mewanti-wanti pengikutnya agar waspada kepada Farisi, kepada orang Saduki, kepada ahli Taurat. Simpel dulu, Kenapa? satu-satu saya tulis ya. Ada orang, ada yang ngaku bahwa kitab ini dari Tuhan. Nah, itu perkataan siapa di ayat berapa? Saya tulis dulu, kau jawab dulu itu. Siapa orang yang mengatakan ini kitab dari Tuhan? Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Saya kunci Akulah dulu yang kitab menjadi akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu kan pengakuannya Paulus sendiri yang ngaku itu, Bang. Nah, yang saya Kan tanya, Paulus yang mengaku Bapa. Oke. Di dalam kitab kamu mengatakan ada orang yang menulis kitab, kemudian orang itu mengatakan bahwa kitab ini dari Tuhan. Siapa orang itu? Ya Paulus sendiri. Lah, Makanya kalian mana perkataannya? Bang Zuma ditulisnya Paulus sendiri mengatakan demikian. Boleh Bang Zuma biar saya juga cross check. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya terbalik ayatnya nih. di mana Bang Zuma? Kisah Para Rasul berapa? Saya miss tadi, ada tamu. Maksudnya gimana ini? Kan Tadi kalian Bang Zuma mengimani mengatakan Kisah Para Rasul mengatakan Oke. Paulus adalah apa? menerima Kita baca firman dari kitab Tuhan. itu, kita Bagaimana? baca ayat kamu. Oke, Efredo, itu terdapat dalam kitab surat berapa tadi yang kau baca? Itu kitab yang di Kita baca ayatnya ini. Kita buktikan dulu kitab kamu ini. Al-Baqarah 79 Bang brother. Al-Baqarah 79 katanya tadi. Iya, 9. iya silakan. Oke. Kita baca satu persatu ini. Iya. Maka Silakan, Bang. celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah. Oke? Ya. Pertanyaannya, siapa orang itu yang menulis dengan tangannya sendiri lalu dia bilang ini dari Allah? Ayo. Paulus sendiri Ayatnya kan yang mengaku itu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ini tuduhan buta ini. Ini letak permasalahan ini. Loh, dia menyampaikan itu berdasarkan apa? Ya, ayatnya di mana? Karangan atau firman Tuhan? Di mana ayatnya? Memang. Cuma tolong Kisah Para Rasul. Tulisannya dia sendiri. Tapi dia di mana dia Bukan membuat firman statement Tuhan. Ini dari Tuhan. Hah? Bukan dari Tuhan, mana? gitu. Loh, dari mana dia mengatakan kitab ini dari Tuhan? Mana? Pertama dia mengaku rasul. Oke? Dia Ayatnya mengaku tolong. rasul. Ayatnya. Kemudian Mana Di Paulus dalam mengaku pengakuannya rasul? dia aku ada mana pengakuan rasul? Surat pertama kamu belum jawab, surat Al-Baqarah 7 ya. QS 2 kamu belum jawab. Yang kedua, kamu sudah tambah persoalan. Paulus mengaku rasul, ayat berapa? ya aku lebih hebat daripada rasul-rasul yang ada. Itu Baik, pengakuan ada dia. juga yang lebih hebat. Tolong brother, kalau Itu ditanya pengakuan dia. koordinasi, Dia, dijawab. Mana dia ayatnya? mengaku Brother Juma, Mana? kalau Dia ditanya, mengaku. tolong dijawab, brother. Mana ayatnya? dia mengaku rasul sendiri kok.
Ya mana Iya, ayatnya? mana Tolong, ayatnya? biar saya buka dulu, brother. Tunggu. Terima Dengarkan dulu. Sebelum saya menjelaskan ini terlebih jauh, dengarkan dulu. Paulus itu Anda imani sebagai rasul, apakah karena dia itu tidak membawa Tunggu tidak dulu. ti- Kamu jelaskan dulu statement kamu. Paulus mengaku rasul, di mana ayat itu? Tadi aula kamu tadi menuduh bahwa ada orang yang mengaku bahwa ini kitab dari Allah, tidak ada apa. Sekarang kau dapat persoalan. Kamu Paulus mengaku rasul. Gimana? bukan persoalan. Saya cuman pelan-pelan aja. Sabar. Saya akan terangkan kepada saudara sekalian. Satu, misalnya di dalam 1 Korintus 4 nomor 15 nomor 16. Oke, baca 1 Korintus. Ya. Paulus mengaku rasul dalam 1 Korintus. Meskipun kamu ada 10.000 guru dalam Kristus, tetapi akulah Paulus yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Oke, Itu sekarang jauh. Oke, apa di situ ada pengakuan bahwa dia adalah rasul? Ini bukan rasul lagi, ini bapak, dia ngaku Tuhan. Di Lah. 1 Korintus 4 ayat berapa tadi? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 4 ayat berapa tadi biar kita baca? Lah, kan Yesus mengatakan begini, 1 Bang. Korintus 4 ayat berapa tadi, brother? Biar saya baca. 1 Korintus 4 15 sampai nomor 16. 1 Kan Korintus Yesus 4, mengatakan 15 sampai 16. Saya akan bacakan biar saya juga mau mengerti isi ayat itu. Ya, 1 Ya, Korintus silakan. 4 15 sampai 16. Jangan langsung diituin dulu. Mohon maaf. Sebab sekalipun Silakan. kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu Ya. tidak mempunyai banyak bapa. Karena Sebab? akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Ya, Nah. jadi brother Zuma harus Ya. tahu apa arti dari ayat-ayat ini, ya. Karena Apa begini, artinya? makanya tadi saya mau mengatakan kepada brother siapa itu tadi ya, yang mengatakan Paulus gitu ya. Jadi maksudnya Saulus itu dari Paulus ya. Harus tahu apa background atau sejarah dari Paulus sendiri. Jadi jangan menuduh kalau ini 1 Korintus ya, atau ayat-ayat dari para rasul dan Korintus itu dari Paulus ya, dia ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ketika perjalanan di Damsyik tadi. Makanya dia bertobat dan melanjutkan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus seperti saya juga mengikuti pengajaran Yesus. Saya juga bisa dapat berkata ya, bahwa kalau kamu dididik ya, kamu didik beribu-ribu pendidik ya dalam Kristus, kalau engkau tidak percaya ya, kamu tidak mempunyai banyak bapa ya, kamu harus tahu hanya punya satu bapa yang diajarkan oleh Yesus itu ya. Karena akulah dalam Kristus, aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan ya. Akulah, katakanlah saya ya, Fortuna ya, menerima Yesus Kristus ya, yang Yesus Kristus itu telah menjadi bapamu yang oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Kenapa? Karena Kristus itu sendiri adalah firman Bapa. Begitu cara membacanya di dalam Alkitab kami. Brother Zuma. Jadi Ya, tapi kan Yesus minta waspada kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, jangan kau percaya. Kan itu menurut Yesus. Kita ke topiknya ya. Sekarang semua mengatakan bahwa Paulus mengaku rasul dengan alasan dengan dia mengatakan bahwa dia adalah bapa. Oke. Apakah bapak-bapak gereja atau bapak-bapak yang ada di gereja itu sebagai bapak gereja atau tua-tua gereja itu adalah Tuhan bagi jemaatnya? Itu yang kamu harus paham ketika menggunakan istilah bapak. Maksudnya gimana? Paulus Loh, ngaku dalam rasul. gereja. Itu huruf kecil, Mas Bro. Nggak ada hubungannya itu. Yunani dan Ibrani nggak kenal huruf kecil huruf besar, Bung. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44 ya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapak yang dimaksud di sini nggak mungkin Tuhan, tapi manusia yang kemudian keinginannya diikutin, dan inilah yang terjadi. Kan Brother Billy, tolong itu konteksnya iblislah yang menjadi bapamu. Brother Haleluya, tolong itu konteksnya iblislah yang menjadi bapamu. Ya kita uraikan aja, itu pasti kenanya ke Paulus. Baca dulu, baru masuknya ke konteks itu. Jangan main ambil ayat. Sekarang ini Paulus mengaku rasul di mana? Tidak terjawab ya. Satu. Ada dalilnya banyak, Bung. Dalilnya Paulus ngaku rasul. Ya Allah ya Karim. Coba sedikit dulu, Billy saya dulu sedikit, ya kan? Galatia 1:13, 1 Timotius 1:13, 1 Korintus 15, nomor 8, nomor 9, Kisah para 9, 1, 2. Paulus mengaku rasul.
Juma, Di Juma, mana? sebentar. Di mana? Halo Juma. Saya sudah tunjukkan dalilnya, Bang. Sebentar, Ya. konteksnya kita buka tadi. satu-satu. Sebentar dulu Billy, konteksnya tadi ya siapa yang mengada-ngadakan kebenaran dari Allah? Kenapa Juma atau Islam tidak fokus kepada Al-Haqqa ayat 44? Dan Gak usah sekiranya Al-Quran, dia gak usah Al-Quran Oh, dulu. kalau Kalian begitu gak ada kalau ilmu. kita dong. Begini, kalau tidak usah ke Gak usah ke Al-Quran ini dulu, kita selesaikan Dengarin. Al-Baqarah 79 ini Juma, dulu. dengarin Juma. Kau tadi membawakan konteksnya itu kan dari Al-Quran. Ya toh? Yang mengada-ngadakan kebenaran dari Allah itu. Ya, emang- konteksnya coba. memang Paulus. Kenapa kau takut? Kenapa kau? Ya. Dengarin dulu. Memang Al-Haqqa Paulus ayat yang mengada-ngadakan 44. itu. Al-Haqqa ayat 44. Dan sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, oke? Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Pertanyaan saya. Aduh, Nabi itu kamu- berita lama, itu sudah Loh, dikaji berapa kali. Loh, kok berita lama ini ayat Al-Quranmu? Justru yang mati diracun itu yang minum anggur sebelum disalib Dengarin dulu. mati dia. Kamu kok seperti anak kecil sih terguncang terus? Bukan kan? Satu-satu aja dulu Bang. Hah? Dengarin dulu. Itu sudah tadi kan pernah dibahas kok diulang lagi. yang kau ceritakan pernah. juga udah dibahas itu beribu kali kalau masalah. Mana ada sekarang yang Berapa, kita bahas. brother Haleluya, Al-Haqqa berapa? Al-Haqqa ayat 44. Oke, terima kasih. Ya satu-satu aja dulu, pembuktian Al-Quran aja dulu bahwa mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Iya, benar. itu aja Kan dari dulu. Al-Quran Kenapa kan? salto? Makanya dari Al-Quran konteksnya Al-Haqqa 44. Loh, Dan apa sekiranya- hubungan? Jawab oleh Al-Haq. Innahu laqaul karim. Kita baca. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diwahyukan kepada Rasul yang mulia. Oke, Orang-orang dengarin. yang Kan sudah menciptakan ada. perkataan ini dalam kurung Al-Quran, kelak akan kami hukum Sa'ir mereka Bukhari. berangsur-angsur dari Salto melindungi Paulus. Kemana-mana kalian perginya. Hutan si Juma. Enggak begitu. Kamu harus tahu Enggak, brother. kita lihat Al-Quran itu wahyu dari Allah. Terhormat, kamu harus Wahyu tahu. Al-Quran itu Brother adalah Juma yang wahyu dari terhormat, Allah. Brother Juma yang terhormat, kamu harus Juma. tahu. ya. Wa innahu Dalil latazkiratul daripada lil Paulus muttaqin. dan Baca langsung ayatnya Dengarin terus dulu, ke Juma. bawah. Juma, HR Bukhari. Baca terus ayatnya ke Wahai bawah. Aisyah, Jangan cuma ngambil wahai ayat 44. Aisyah, dengarin dulu. Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaybar. Inilah Kenapa saatnya larinya ke urat sana, nadiku. Bung? Kenapa kau takut kan? Aduh. Langsung takut kau. Bukan Makanya takut. kenapa kau sama saya? Ya sudah kau diam Gak dulu, ada saya takut bacakan. samamu. Ya sudah, kau Dengarkan diam, Mazmur saya bacakan, ya. 69 nomor Kau diam 21. dulu. Dengarkan. Bahkan Kau diam mereka dulu. memberi Tidak, aku tidak, makan tidak, racun. dengarkan. Dan pada waktu Iya aku kan? haus mereka Coba. memberi aku minum Tadi, anggur asam. dengarin dulu. Siapa yang minum anggur asam Dengarin sebelum dia dulu. disalib? Siapa? Siapa? Dengarin. Jadi nggak usah lari ke situ, Konteksnya Bung. dari ayat Al-Quran, ya kan? Lebih Nggak usah relevan lari ke lagi, situ. konteksnya juga Al-Quran dari itu, Al-Quran. kalau kenapa Al-Quran yang kamu- Anda bawa itu sudah sangat jelas. kalau sudah jelas, Sudah kau jelas, kau kan? dengar. Kau Wa dengar. innahu latazkiratul lil muttaqin. Dan sungguh Iya, Al-Quran iya. itu pelajaran bagi Iya. orang-orang yang bertakwa. Oke, dengarin gantian kita ya. Dengar. Lari kan dari Dengarin. Paulus, lari kan. Konteksnya tadi Menghindar dibawakan dia. saudaramu Tidak ada dari lari ayat dari Paulus. Sekarang begini aja. Coba konteksnya brother tadi. tidak Itu lari. sudah jelas. Lari, guys. Lari Lari, guys. kencang kali lari kalian. Juma, Al-Baqarah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yakuna hadza min indillah. Aku bacakan ini. Paulus menulis surat bukan dari Allah tapi ngarang bebas. Kalian hindarkan itu kan? Tidak ada Dengarin, Paulus mengarang bebas. Paulus Dengarin, itu Juma. yang Loh, aku menulis bukan disebabkan karena firman Tuhan, tapi orang bodoh yang ingin bermegah. Itu perkataan Paulus sendiri loh. Gantian kita bicara, Juma, gantian kita bicara, dengar ya. Konteksnya tadi kan dari ayat Al-Qur'anmu. Kalau kau katakan Iya, saya lari, justru kau nggak relevan. Justru konteks kau dari ayat Al-Quran, makanya saya buka Al-Haqqa dari Al-Quran. Itu sangat relevan loh. Kalau kau punya akal gitu loh. Oke? Oke, Justru izinkan kau- kan Dengar kamu dulu. menuduh. Aku Saya selesai bela Al-Quran nih. bicara. Tunggu saya Ada yang selesai menuduh bicara. Bang Zuma lah Iya. dengan saudara-saudara Bang Zuma menuduh. Iya, Makanya makanya- Bang Zuma, makanya kami di sini mau mengklarifikasi.
Klarifikasi Iya, tujuan kenapa itu lah? makanya di Dengar dulu Tidak Juma ada ya. yang menuduh, kami tidak menuduh Bang Juma, Zuma dan dengarin. kawan-kawan, tapi kebalikannya demikian, ya. Oke, dengarin Silakan. Juma. Ya memang Konteks fakta. ya. Mari kita uraikan Nah, faktanya. Sekarang Juma. Bang Zuma mengatakan fakta, tapi katanya tidak menuduh. Bagaimana Bang Zuma? Sebentar Ibu. Ini Iya kan? dengarin Juma. Jelas Juma. sekali Nabi palsu itu dituduhkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tengok aja nih si teman kamu ini Halilintar. Dia ingin membuktikan Nabi palsu itu adalah Dengarin Rasulullah. dulu. Tengok aja. Dengarin. Padahal yang terpampar di sini Saya adalah waktu Paulus. bicara, dengarin dulu, konteksnya tadi diambil dari ayat Al-Quran. Ada di sana tuduhan, oke? Ya, Justru kitab sangat yang ditulis relevan. dengan tangan sendiri. Kitab mana itu? Dengarin dulu. Dibilangnya di Al-Baqarah 79. Balik aja lagi dulu deh ke Iya. Al-Baqarah 79 itu. Nah, Ya? justru Juma tidak relevan dari ayat Al-Quran. Kau lari ke Bible, itu justru nggak relevan. Oh, karena Bibelmu itu tulisan tangan manusia biasa, bukan Nabi. Makanya kita buktikan. Kitabmu itu karangan, Bang. Kitabmu itu karangan manusia, bukan wahyu. Juma. Bang Zuma ada kita buktikan. masalah. Allahu Bang Zuma Akbar. ada masalah dengan demikian. Kalau kami memberitahu dari pandang orang Kristen mempercayainya bahwa Paulus itu adalah penerus ajaran Yesus, ya. Apa Dari mana ke mana masalah Paulus dengan penerus? Bang Zuma? Kalau Ada Bang Zuma aja tidak Mbak ini. mengakui, Jadi- kenapa harus jadi menuduh Juma. seperti yang kalian tuduhkan di dalam mengatasnamakan Al-Quran, itu kan tidak etis. Iya, jadi kita buktikan Juma ya siapa yang mengada-ngadakan ya tentang kebenaran Allah. buktikan aja dulu satu-satu biar Saya enak. baca ya, wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat makanan kemana? yang saya konsumsi dari Khaybar. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus. Terputus, oke? Makanya kita baca Al-Haqqa 44. Dan sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, ya, maka kami akan memotong urat jantungnya. Ayo, mana yang lebih relevan dengan siapakah yang sebenarnya orang yang Tidak mengada-ngadakan? ada hubungannya ayat itu dengan hadits itu, Bung. Ayat Al-Haqqa itu menjelaskan wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan sungguh Al-Qur'an itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kau Itu jangan bukan ngarang, kedustaan. Bukan. Itu bukan loh. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Qur'an itu kebenaran yang meyakinkan. Di ayat yang sama, surah yang sama kamu baca. Al-Haqqa ayat Tidak ada 44. hubungannya Bunyinya itu. begini cuma Al-Haqqa 44 Allahu bunyinya begini. Akbar. Kau jangan ngarang. Dan sekiranya Kok ngarang dia, pula? Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas kami, ya itu. Jadi kau jangan ngarang. Oke. Terus Kemudian sekiranya itu kan pertanyaan andai saja. Astagfirullah. Kemudian Tapi kan dijawab sendiri dengan Al-Quran itu. Haleluya. Kemudian, Dijawab sendiri oleh ayat Al-Quran itu sendiri. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang Kau meyakinkan. jangan ngarang lah. Ayatmu jangan kau Loh, ingkari. ini ayat 51 coba Jangan kamu baca. ingkari Ayat ayat. 48 coba kamu baca. Kalau Wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Haqqa ayat 44 enggak gitu bunyinya. Kau kami jangan juga ngarang. mempunyai ayat Alkitab Bang Juma. Kalau mengatakan Al-Quran seperti itu, kami juga mengatakan Markus 16:15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah. Kabar baik yang mana? Kabar baik yang mana yang harus Kabar disiarkan, Bu? baik itu adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Di mana itu Yesus katakan? Ada. Yesus hanya mengatakan beritakanlah Injil. Tidak, Injil tidak yang mana? sebarkanlah Ya Injilnya Sebarkanlah Yesus, kabar bukan baik Injilnya Paulus. dari Allah, ya. Sebarkanlah kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah, Oke. ya. Dan jadikanlah Oke, gini. semua bangsa-bangsa muridku. Juma, jangan Itu seperti nakut ya, amanat Juma. agung itu Bang Zuma. Oke. Di Juma ini Coba takut kita sekali masuk ke ini. dalam Matius 23 itu Bukan, nomor ini 15. Juma. Mana Tolong ini? di Al-Quran Anda aja. Biar Juma. kalau Alkitab kami cara pandang Kan kami, panik. Alkitab kami. Al-Haqqa Kami menunjukkan 46. sesuatu yang tidak. Saya bacakan ya Al-Haqqa ayat 46 ya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Pertanyaannya, Teruskan ayatnya kamu baca sampai ayat Dengar 51. dulu. Pertanyaannya, Oke, silakan. siapakah yang nanti mati terpotong urat nadinya? Kita baca. Loh. Wahai Yang mati dipenggal itu yang nadinya terpotong di leher siapa? Astagfirullahaladzim. Dengarin dulu. Astagfirullahalazim. Al-Bukhari, dengarin. Yang dipenggal lehernya siapa? Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat Oke, dari teman-teman. makanan yang saya Oke. konsumsi.
Ya, yang Haleluya, dipotong nadinya haleluya. di leher Sabar. siapa? Itu aja dulu. Oke. Ini terputus loh nadi. Oke, urat sabar, nadi. haleluya. Oke, saya jelasin ke buat penonton bahwa di sini haleluya menjelaskan pengakuan daripada keimanan Islam. Bagaimana ke atas kebohongan Muhammad, dia juga merasakan bagaimana apa yang telah dikatakan dalam surat Al-Qur'an, dan itu juga yang Mana dirasakan ada? oleh Muhammad di dalam hadis. Mana ada? Saya jelaskan, Oke. Bang Billy, saya Oke, jelaskan. saya dikte dulu satu-satu apa perkataan Al-Qur'an haleluya. Kita baca. Oke, saya baca. Enggak ya. asal orang. Pintar kali ya. Kalian itu membodohi diri sendiri loh. Oke, Diam kita dulu lagi, Ma. Lah ini Al-Quran ini bukan diada-adakan oleh Rasulullah. Sekiranya dia mengada-adakan. Tapi kan Al-Quran itu tidak diada-adakan. Malah Oke. diterangkan Al-Quran itu Sabar, adalah wahyu sabar. dari Allah. Iya, kami Illa tahu. wahyu yuh. Kami tidak bantah, baca dulu apa perkataan Al-Quran. Tiadalah yang dia terjadi katakan dengan itu Muhammad. kecuali wahyu dari Allah. Tunggu. Tunggu apa? Iya. Kalian ingin membodoh-bodohi umat Islam yang Iya, awam. Kami Eh, tidak bantah. Sekarang begini, coba. Siapa yang Tunggu. terpotong nadinya antara Paulus dengan Sabar. baginda Rasulullah SAW? Iya, Jawab, kan, yang jujur. Sabar, kami kan tidak, Alkitab tidak Tidak ada yang membodoh-bodoh. berbicara soal Jawab itu, dulu, kan. jawab dulu. Siapa yang terpotong nadinya? Tunggu dulu. Yang terpotong merujuk ke- nadinya siapa? Yesus, apa Rasulullah atau Dari Paulus? dulu Juma, gantian kita. Tunggu, kita lagi gantian dulu satu-satu. Usah banyak mulut kalian, Satu-satu. teman-teman. Kamu nggak Kita bisa jujur ngomong aja. dengan- Yang dipotong nadinya di leher itu siapa? Sabar satu-satu, jangan kejang-kejang kamu. Satu-satu dulu. Kamu kasih kesempatan dulu. Haleluya. Fakta yang terpotong nadinya Oke. itu Paulus. Baca Haleluya. Bang Bill baca dulu. Oke, Kita satu-satu. sabar. Silakan. Sabar, baca dulu haleluya. Apa Oke. kata Al-Quran dan apa pembuktiannya di hadis. Kita baca pelan-pelan. Baca sampai ayat 51. Astagfirullahaladzim. Kau bisa Baca diam. sampai ayat 51. Jangan memperbodoh diri Kau kalian. bisa diam enggak sih Juma? Macam Bill, anak kecil mute kau. aja dulu. Iya, tapi baca sampai ayat 51. Berani nggak? Kau macam anak kecil. Berani nggak baca sampai ayat 51? Iya, nanti saya baca. Kau diam dulu. Baca sampai ayat Oke, Iya, oke. iya, iya. Saya diam, saya diam. Iya. Oke, dengar ya. Jadi tadi kan Sambil makan saya, oke. Jadi kan konteksnya tadi Saya juga diambil sambil ngopi. saudaramu dari ayat Al-Quran. Makanya kalau kau lari ke Bible justru tidak relevan. Makanya saya buka Al-Haqqa ayat 44. Dan sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas kami, ya, saya lanjut lagi. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Nah, sesudah itu kita buka di hadis di HR Bukhari. Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaibar. Inilah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun. Jadi, yang ingin saya tanyakan kepada kau, wahai Juma Gurunda, relevankah tidak ini? Masuk akalkah Enggak. tidak ini menjadi Enggak. seperti Enggak, nubuatan? jauh. Enggak ada hubungannya Al-Haqqa. Enggak ada hubungannya Al-Haqqa dengan yang Diam kamu dulu, bawa tadi, itu. Tadi kau bilang kau Ini sambil memalukan makan. ini. Diam dulu kak. Kalian memalukan, kalian memalukan. Baca ayat Haqqa itu tadi sampai 51 coba. Dengar ini. Mana janjimu kau akan baca Kasih sampai 51? Gurunda. Gurunda, Ayo. anak kecil kau. Memang Kasih Gurunda ngomong leluasa lah. Gimana ini? Kau diam dulu. Saya ajarin kalian, saya ajarin. Jadi Al-Quran mengatakan seperti ini. Sekiranya dia mengada-adakan perkataan atas Allah, kami pasti pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukum Rasulullah. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Oke, dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada yang mendustakan, ya, seperti kamu mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Gak ada hubungannya dengan hadis itu. Hadis itu berbicara mengenai ketika Rasulullah diracun pada saat perang Badar. Gak ada hubungannya. Perang Khaybar, gak ada hubungannya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mati dengan nadi terputus? Jawab. Sabar. Jawab dulu, Bang. Oke, sudah ya. Sudah. Ayo jawab Sekarang- dong. Jawab Jadi dong. mau jawab apa? Jangan giliran sabar. Karena di dalam Mazmur 5 nomor 6 dikatakan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan Dari penipu. mana itu? Nah, Paulus Saya itu jawab, gimana ya. keadaannya? Saya jawab. Oke. Kau diam Billy. Kau diam Billy. Kau diam Juma, dengar. Kau bilang tadi begini. Oke. Sekiranya, ya kita dengar baik-baik kalimat si Juma. Sekiranya, ya kan? Nah, akhirnya terjawab. Saya masih merasakan sakit dari racun yang ada. di makanan. Nggak ada hubungannya itu, Bung. Ketakutan dia, kan? Nggak ada hubungannya. Ketakutan. Itu coba Anda baca ayat 43, apa yang diterangkan oleh ayat 43. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Berarti Al-Quran itu bukan diada-adakan oleh Rasulullah. Sudah terjawab di situ. Cuman kamu itu, mohon maaf, kamu itu ingin membahlulkan orang seperti bahlulnya Tapi dirimu. Karena terjawab kau takut. Takut nih. Nggak ada hubungannya. Berarti Paulus fix ya menulis dengan tangannya sendiri. Tunggu, Suma. Hormati ayat Al-Quran, Suma. Loh, Kaum muslim justru tidak ayat menghormati- Al-Qurannya, Billy. Ayat Al-Quran sebelum yang dibaca oleh Haleluya, di situ ayat 43 jelas mengatakan begini, Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Oke? Sekarang saya ngomong sama Billy. Billy, saya kasih Udah analogi terjawab sama kau, itu. Billy. Udah, kau diam dulu, Cuma aku ngomong sama Billy. Dasar Saya penipu. kasih analogi nih, Billy. Ya kan? Saya bilang sama kau, Billy. Hey Billy, apabila engkau mengada-ngadakan yang apa kuperintahkan, maka engkau urat nadimu akan terpotong. Nah, sekarang pertanyaannya, tiba-tiba kau Billy mendapat hukuman itu. Jangan mau digiring Bang Zuma, jangan mau digiring. Itu Tidak ada menjawab hubungannya tidak. itu, Bung. Oh, Justru berarti saya dengarkan sudah- dulu. Coba, Bang. Justru kejadian yang terjadi di dalam perang Khaybar itu adalah kejadian yang membantah ketuhanan Yesus. Mau tahu? Tunggu. Yesus membangkitkan Lazarus, Gantian tetapi juga. Rasulullah Muhammad SAW membangkitkan daging yang sudah dimasak dan berbicara kepada Rasulullah. Itu ajaran yang harusnya kamu dapatkan di sana. Kau macam mana? Yesus Bang Billy timba raja, Bang Billy timba raja. Yesus membangkitkan orang mati, Rasulullah membangkitkan daging kambing yang sudah dimasak. Paham? Nggak dewasa Sabar, kau, oke, Juma. oke. Ilmu nggak Kalah dewasa. Yesus kan? Jadi begini, Daging jadi kambing begini. yang sudah dimasak itu berbicara. Dia mengatakan kepada kalau kamu Tuhan kedua, Suma, Yesus, sabar kamu akan Suma. tahu. Aduh, coba Suma hormati ayat Quran. Kamu ini membantah ayat Quran. Quran sudah bilang kalau Tidak ada, mengada-adakan kalian aja yang memperbodoh diri. Kalian yang memperbodoh diri. Ayat Al-Qur'annya tanzilum min rabbil alamin. Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, sekarang Paulus ini siapa menurut Yesus? Kalian nggak akan sanggup untuk menjawab itu. Coba, kamu tahu nggak backgroundnya Paulus itu siapa? Kamu Tahu. Sudah. Tahu. Fortuna. Saya Benjamin, tahu. Benjamin. Dia adalah keturunan Benyamin. Dia adalah keturunan Benyamin. Mbak Fortuna. Roma 11 nomor 1, aku adalah anak dari Benyamin. Tunggu, kita lagi Yakub bicara meramalkan Suma. keturunan Suma, kita lagi bicara kebenaran Al-Quran. Begitu kan, haleluya. bahwa keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paham? Sabar Suma, kita lagi bicara kebenaran Quran. Kau ini muslim tidak menghormati Sudah, ayat Al-Quran kamu. itu tanzilun min rabbil alamin. Sudah. Berbicara Iya. mengenai Khaybar itu beda ceritanya, Tunggu. Bung. Aduh, Kejang-kejang kau Juma, santai aja Ini nah. Kita kan diskusi santainya ini, kau Iya, santai. Bukan kejang-kejang, saya menerapi otak kalian yang bocor. Paham?
Bagaimana kau menerapi kau aja kejar Ayo. Paulus Ada itu dia. siapa menurut Yesus? Tulisannya itu bukan firman Tuhan. Itulah yang disebut dalam Al-Baqarah ayat 79. Sudah. Paulus. Bang Suma, sekarang tolong saya cuma hormati begini. ayat. Baca dulu ayatnya. Haleluya. Baca dulu. Justru ayatnya. kalian yang tidak menghormati. Ketakutan. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Kenapa kalian tidak menghargai itu? Kenapa? Oh, kami menghargai loh. Kami Nah, menghargai. terus kenapa kalian kemudian mencari hadits yang membahas Cuma, tentang Khaybar? bicara Tidak ada kita hubungannya gantian itu. ngomong, Cuma. Sini mengklarifikasi. Itu beda cerita. Ya, tolong Tentang Khaybar itu untuk mematahkan ketuhanan Yesus yang bangkit dari kubur. Nggak Cuma, bisa begitu, nggak gantian main ngomong, nggak Cuma? ada dalil. Khaybar itu daging kambing yang sudah mati dimasak, bangkit oleh Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah, aku ini diracun, aku ini dibumbui racun. Tahu. Loh, Bicara- Lazarus bicara ketika tidak, dibangkitkan enggak. Suma, Bisa kita lagi bicara bicara di- ayat kamu dong, hormati. Haleluya. Baca dulu. Justru saya ayatnya, minta Suma. Anda yang menghargai loh. Takutan Ayatnya dia, sudah ini sangat lah. jelas. Takutan Tanzilum dia. min Rabbil Alamin. Kamu mengatakan menghargai ya. Ini kan terbersit tadi itu ya. Tadi ini kan Tunggu, Suma. Sekarang begini, apa hubungannya hadits itu? Apa hubungannya? Sedangkan yang ada di Al-Haqqa itu menjelaskan kalau Rasulullah mengada-adakan. Nah, ternyata Rasulullah tidak mengada-adakan. Kami di Al-Baqarah 79 katanya. Gini, Nah, itu memang- Bro Bill, biar saya terangkan hubungan sebab akibatnya nih. Nih, gini ya. Oke. Sebentar, Fortun. Oke, Ya, gini ya. Ada sebuah atau seorang, ada kejadian, ada saya runut terbalik ya. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Kasih saya terangkan dulu. Saya tanya dulu sama Haleluya. Haleluya, apakah Rasulullah Muhammad SAW di Al-Haqqa itu mengada-adakan atau Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta menurut Al-Haqqa? Jawab. Itu dulu. Saya jawab ya. Makanya Oke. saya ulangin lagi. Di poin terakhir kalimatmu mengatakan begini. Sekiranya. Jadi, Tunggu. Bahkan Sekiranya, dalam tunggu dulu, saya tanya dulu. Jangan memperbodoh diri, saya tanya dulu. Menurut surah Al-Haqqa, apakah Al-Quran itu diada-adakan Rasulullah atau itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta? Jawab. Suma, ini kamu Poin ini yang Ustaz kau tapi enggak sampaikan menghormati. tadi. Tunggu, baca dulu ayat-ayatnya. Haleluya, baca. Tunggu, haleluya. mau baca. Sekarang kenapa enggak berani enggak baca ayat 43? Berani enggak? Dibaca dulu sebentar, jangan diputus-putus. Berani enggak baca ayat 43? Berani enggak? Oh. Tunggu. Haleluya, Berani dibaca. enggak Haleluya baca ayat 43? Berani enggak? Ketakutan sejumlah ini. Enggak. Enggak, saya justru tanya sama Anda. Berani enggak Anda membaca ayat 43? Jadi Cuma tadi kau tolong- nanya mau aku ngomong aku bicara. Bukan? Lihat Pak, ini pekerjaan Paulus suka menghembur. Ayo haleluya, dibaca dulu ayat sucinya Suma. Kita Pekerjaan hormati Suma. iblis itu suka menghembus-hembuskan kebohongan. Inilah dia. Suma. Baca ayat 43, berani enggak? Al-Haqqa Ayat 43. Nah itu, diloncati. Ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Dia sengaja tidak mau baca ayat 43. Kenapa? Karena dia iblis. Dia ingin menyesatkan orang. Ini iblis ini begini pekerjaannya. Pekerjaannya kayak pekerjaan Paulus. Kamu mirip sekali dengan Paulus. Mirip sekali. Kalian mau saya baca ayat suci. Mirip sekali. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Mirip sekali. Juma. Yang mau dibacakan kau Panggil, ketakutan. coba di mute dulu. Bukan ketakutan, kamu yang tidak mau baca ayat 43. Berani nggak kamu baca ayat 43? Berani nggak? Iya, apa bedanya? Sih sudah 43 kan 44, 45. Baca dulu ayat 43, baca dulu. Aduh, ya udah saya baca, kau diam ya. Kau ini memang Oke. macam anak kecil kau. Tolong Oke. hormati ini bukan cuma kamu yang muslim. Ini teman-teman kami. Ini ayat-ayat teman Enggak, kami. saya menolong kalian dari cara kalian Nggak usah nipu-nipu ditolong, kamu Bang ditertawakan Zuma. gitu. Kami adalah Tuhan Yesus. Ini yang perempuan, kamu sebagai perempuan tidak malu punya saudara penipu kayak begini? Nggak malu? Nggak malu? Perempuan kamu nggak malu? Sudah. Nggak malu punya tipikal saudara kayak Paulus licik begini, nggak malu? Satu-satu, nggak usah banyak. Biasanya komentar. perempuan Bacakan itu dulu, lembut haleluya. hatinya, tapi ini kok sama-sama orang licik kayak begini kok diiyak-iyakan? Si Mican juga begitu Ini- Bang Zuma, kalau mau ngomong sama Mican
Sudah, nggak usah isinya komentar, Jadi nggak isinya cuma bahasa diskusi ini. pada. Ya, lanjut. Iya, coba baca ayat 43 coba. Udah, Coba. oke, baca ya. Oke, oke. Dengarin cuma ya. Tenang, Baca, tenang. oke. Oke. Tenang, kita Al-Haqqa. tenang, tunggu, haleluya, sabar. Tenang teman-teman, ini mau baca ayatnya semua. Silakan haleluya dibaca dengan hikmat. Pelan-pelan haleluya kau baca. Baca auzubillah dulu Bang, haleluya. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Udah, baca aja. Aduh, Ada tak isi bisa itu biar dapat hikmat. Itu mau dibaca. Aduh, nggak usah banyak ini nyanyo. Iya, Langsung aja, silakan haleluya. Kelamaan. Al-Haqqa Sebentar, ayat ini nomor- 43. Ya, mulai dari 43 permintaan. Haleluya, mau keluar sebentar nomor itu. Baca-baca. Oke. Al-Haqqa ayat 43. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu Dia dulu. adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ayat 44. Dan sekiranya Nah, apa maksudnya dia- ayat 43? Tuh, Apa kan. maksudnya ayat 43 itu? Tak dibaca Aduh, 43 repot. Enggak tuh, Dibaca ayat 43 maksudnya apa? Al-Quran itu apa? Wahyu dari mana Al-Quran itu? Iya, itu kami tidak bantah wahyu dari Tuhan, tidak Nah, kami berarti bantah. Kau- berarti Anda kau- sudah mengakui kalau Al-Quran itu adalah wahyu dari Iya, Tuhan makanya alam kau diam. semesta. Diam. Lalu Kami- ayatnya kami walau tidak taqawwala bantah itu. alaina ba'dal aqawil dan sekiranya dia mengada-adakan sebagian perkataan atas kami. Iya. Kan gitu, kan sudah terjawab tadi. Sudah selesai. Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta. Kan gitu. Cuma, Giliranku ya. kami tidak bantah itu ayat Tuhan. Kamu yang justru meragukan ayat Tuhan. Loh, kok saya meragukan? Kalian yang salah memahami ayat 44 dengan mengais-ngais hadits, di mana hadits itu justru membuat aib agamamu. Yesus bangkitkan Lazarus, Rasulullah bangkitkan daging yang sudah Tadi dimasak. kau bilang baca Ayo. haleluya ayat 43. Dengan izin Allah. Ya, kalah kan? Ketika aku mawin kau terguncang juga. Aku bingung lihat kau lah. Iya, ini Terguncang bagaimana ini apanya? kita Apanya yang bicara terguncang? ini. Diam. Pesan Katanya, ini hanya ingin saya sampaikan pernah- kepada umat Cuma- Islam. Jangan mau ditipu oleh pasukan Cuma- Paulus. Jangan mau Cuma ya, ditipu. pernah- Al-Quran Cuma- itu jelas diterangkan di ayat 43. Wahyu Hanya mau baca dari aja Tuhan susah. alam semesta. Luar biasa. Dah, selesai. Oke. Jadi Hanya kami mau baca tidak aja nggak bantah. Kami tidak bantah. Kami tidak berbicara itu bukan atau dari Tuhan. Ya, kami tidak masuk ke situ. Silakan baca itu perkataan haleluya, perkataan Allah. Tolong didengar dengan hikmat. Astagfirullahaladzim. Ayo baca haleluya. Saya Baca. kasih waktu ya. Jangan kalian buat saya jadi teringat suatu ceramah. Barang siapa mendengar ayat suci dia kepanasan berarti itu jin kafir ifrit ya. Jadi Memang Ya, Islam, Islam. memang kalian itu diajarkan untuk Akan cerdas seperti ular. Biarkan dulu cuma Cerdik. Astagfirullahaladzim. Kalian itu licik. Aduh. Dalam kelicikanku aku mencerat Aduh. engkau dengan hidayah. Ini yang sedang ingin kalian praktekkan. Baca Zuma gitu terus. Zuma. Baca. Sekarang begini. Menurut teman-teman Kristen saya ini, Aduh. Al-Quran itu menurut Al-Haqqa ini wahyu dari Allah atau wahyu yang diada-adakan oleh Ada Muhammad, yang membaca. Nabi Muhammad. Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah Bang Zuma. Saya ingin menguji Iya. kewarasan kalian. Al-Quran ini menurut Siapa? Al-Haqqa wahyu dari Allah, Tunggu, karena di situ tunggu. sudah dikatakan Tunggu. tanzilum mir rabbil alamin. Adalah Oke. Al-Quran wahyu yang diturunkan dari Tuhan alam semesta, atau Al-Quran itu adalah kitab yang diada-adakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jawab. Oke, sabar. Oke, haleluya. Apa kamu berbicara bahwa ayat itu bukan dari Tuhan? Haleluya. Tidak, saya tidak berbicara Ya, pertanyaan saya, Anda akui tidak ayat itu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta? Anda akui enggak? sudah dijawab nih tadi. Macam mana kecil kalau Kami kan digoreng tidak begini. Anda bahas akui ini atau tidak? Semua. Loh. Jadi begini, kamu kan kalau kamu bicara ayat kami nggak pernah kami tanya kamu akui atau tidak. Iya, masalahnya Bang Billy, masalahnya ayatnya sudah sangat jelas. Al-Quran itu diwahyukan dari Tuhan alam semesta. Tapi Iya. Anda mencoba lari dari Paulus yang nyata-nyata terciduk dia itu adalah nabi palsu. Anda lari kemana? Ke hadits. Begini. Al-Haqqa. Itu kan sudah Cuma- jelas tuh. Nah, pertanyaannya yang terpotong nadinya Paulus atau baginda Rasulullah? Jawab. Cuma Masalahnya itu Kami- tulisan yang ada di kitab Anda tertulis seperti itu. Silakan. Siapa yang membantah? Sekarang lanjut. Ini kan saya Haleluya. sudah Tidak ada jelaskan membantah. sama Anda, tapi dalam kelicikan Anda nggak mau paham.
Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan alam semesta. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan sekiranya Nabi Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas kami, la akhazna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk melakukan itu. Diterangkan kemudian, wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Wa innala na'lamu anna minkum mukazzibin. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada yang mendustakan Al-Quran itu. Itu ayatnya. Amin, amin. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Wa innahu lahaqqun yakin. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Terus kenapa kalian masih menuduh Rasulullah mengada-adakan? Bukan menuduh. Kami Kita tidak berbicara membahas mahal. sekarang yang Aduh. 44. Nanti kita kasih tahu korelasinya karena itu Loh, kalian ini gimana? Anda menyambungkan sebuah cerita yang tidak ada hubungannya. Anda ingin melakukan kelicikan sama seperti Paulus. Tidak ada hubungannya tentang perang Khaybar dengan ayat Al-Quran ini. Tidak ada hubungannya. Awas kau setruk dari tadi ngomel aja kau nggak bisa gantian. Karena kalian itu butuh pertolongan. Sabar Suma, coba kita Kalian itu butuh dokter akal. Dan saya hadir di tengah-tengah kalian. Bang Haleluya, baca auzubillah dulu. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Coba. Sabar Suma. Enggak ada hubungannya hadis tadi dengan ayat ini. Kalian mencoba untuk menghubung-hubungkan. Kenapa kalian licik? Kalian licik seperti Paulus. Astaga. Astaga. Tentang Al-Quran ini sudah tamat. Di surah Al-Haqqah ini sudah tamat. Saya Al-Quran balik itu kembali. tidak diada-adakan. Tapi kalian maksa lari ke hadis. Sedangkan harusnya kalian itu malu. Yang terpotong nadi jantungnya itu Paulus. Dipenggal dia. Biasanya orang yang Dipenggal. kencang itulah yang malu. Oke. Enggak. Kita Saya compare sedang dulu. menambal kepala kalian yang bocor halus. Paham? Kita compare dulu statement kamu bahwa Paulus atau yang ini gitu loh. Nah, itu Ya, dia, Paulus lagi, makanya. Paulus. Makanya. Udah, Siapa yang Paulus. mati terpotong? Siapa yang mati terpotong nadi jantungnya? Siapa? Jawab. Gantian Ya, kita jelasin, Juma, ya. jelasin Begini haleluya. aja, Nggak usah ya, dibaca tadi- ayatnya. tadi kan dikatakan, Hubungan ya. sebab akibatnya aja dibacakan. Gak usah baca ayat. Aduh, kemana Kalau sebab lagi? akibat Kemana ayat lagi? Al-Haqqah ini, kalau sebab akibat Al-Haqqah ini, orang-orang kafir menuduh ini bukan wahyu dari Tuhan. Ini dituduh Rasulullah bahwa Rasulullah itu mengada-adakan Al-Quran. Itu sebabnya. Maka Al-Quran turun. Ini bukan diada-adakan. Ini adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Itu sebab Oke. akibatnya. Nggak ada Oke, hubungannya sekarang dengan perang intinya, Khaybar. Di sini berbicara tentang urat jantung, itu center permasalahannya, dan ada yang celaka. Aduh. Bukan itu Sebelumnya- dasar Paulus. Kalian sama aja. Sebelumnya sudah Kalian sama dibacakan. aja. Ayat ini berbicara mengenai Al-Quran itu diada-adakan atau wahyu dari Allah. Itu poinnya. Tidak ada hubungannya. Sebab akibatnya. Akan aku Tidak ada jerat kamu dengan hubungannya. tipu Anda daya. itu seperti Paulus licik kalian itu. Akan aku Benar-benar jerat. Aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kalian ingin mempraktekkan itu. Kalian tidak punya malu. Paham? Hubungannya ada dengan ayat yang kita bacakan pertama. Dengarin Juma. Ya kembali ke situ surah Al-Baqarah ini. Surah Al-Baqarah ini. Kau nanti enggak Bela Paulus dulu lah. Coba bela Paulus dulu. Coba. waktu kau membalas Juma gitu. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Mana ada Rasulullah menulis kitab dengan tangannya sendiri. Hei, Suara aja deh. maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Di mana Rasulullah menulis kitab dengan tangannya sendiri dan di mana Paulus menulis kitab dengan tangannya sendiri? Ayo. Istighfar kau Juma, istighfar dulu. Dasar Ngomongin Eti kondisi, kamu. jangan ngomong suaranya digedein Oke. sendiri. Ampun. Supaya ini enggak Satu kondusif kalau ini. Aduh, gurunda gua diturunin gimana Enggak ini? kondusif. Jadi begini. Jadi kita
Jadi nggak kondusif Aku itu ini. satu-satu, Jadi begini. jangan suaranya doang, Sabar-sabar. Jeki. Oke. Jadi begini. Silakan haleluya. Kau jelasin dulu, baru ku naikin si. Kau jelasin dulu ayatnya. Kau baca, baru kau jelaskan hadisnya. Baru ku Ya, naikin dia. baca. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baca itu bang. Oh. Cepat bang, bang haleluya. Oke. Coba baca. Aku Di surat mana ini? Di surah mana nih biar saya juga ikutan buka. Sabar. Oke. Tuh, suaranya